Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel 031 Wirabima Podcast. Senang sekali kami bisa menyapa sobat podcast Wirabima dimanapun Anda berada. Bersama saya Peltu Koat Wiwi Yuntasari dan saya Serto Koat Baika dalam episode yang sangat spesial. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau seorang pemimpin, pejuang dan juga panutan yang patut kita tauladani. Dengan dedikasi yang penuh, beliau membaktikan di Korem 031 Wirabima. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa Brigjen TNI Dani Rakca SAP M. Han. Selamat pagi Komandan. Selamat datang di podcast Wirabima. Bonjour. Sapa très bien. Oke, merci beaucoup Komandan. Mohon izin Komandan, sebelumnya kita patut menyampaikan kepada sobat podcast Wirabima bahwasanya yang barusan saya sapa beliau dengan menggunakan bahasa Prancis. Mengapa saya sapa beliau dengan bahasa Prancis, Baika? Kenapa itu izin, Mbak? Iya, karena nanti kita akan membacakan sekelumit biodata beliau bahwasanya seorang Brigjen TNI Dani Rakca pernah mengikuti pendidikan atau bahkan mengikuti dinas di luar negeri. Makanya beliau selain aktif berbahasa Indonesia, aktif bahasa Inggris, beliau juga aktif berbahasa Prancis. Bukan juga demikian Komandan? Ya, sedikit-sedikit mengikuti. Siap, baik, terima kasih Komandan. Siap, kami mau ucapkan terima kasih juga nih izin Komandan atas berkenannya Komandan hadir di studio podcast Wirabima di sela-sela kesibukan Komandan yang sangat luar biasa tentunya ya izin. Nah, senang sekali kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai nih Komandan. Berkenan ya Komandan izin? Ya, sangat benar banget. Siap, terima kasih izin Komandan. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Komandan, izinkan kami menyampaikan sekelumit tentang biodata Komandan agar sahabat podcast Wirabima bisa mengenal sosok seorang Brigjen TNI Dani Rakca lebih dekat lagi. Oke. Inilah sosok Brigadir Jenderal TNI Dani Rakca SAP M. Han. Seorang pemimpin tangguh dan berdedikasi yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Dilahirkan di kota Medan pada tanggal 25 April 1970. Beliau memulai karir militernya dengan menempuh pendidikan di Akademi Militer, merupakan lulusan tahun 1992. Semenjak itu, berbagai prestasi gemilang telah berhasil beliau torehkan dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Beliau meraih gelar sarjana di bidang ketatanegaraan pada tahun 2007 dan melanjutkan studinya hingga meraih gelar Magister Manajemen Strategi Pertahanan pada tahun 2022. Sebagai seorang prajurit, Brigjen TNI Dani Rakca telah menjalankan berbagai penugasan penting di berbagai daerah operasi, di antaranya Operasi Seroja pada tahun 1994 dan Operasi Pengamanan Papua pada tahun 1998. Tidak hanya bertugas di dalam negeri, Brigjen TNI Dani Rakca juga memiliki pengalaman penugasan dan pendidikan militer di luar negeri, di antaranya Australia, Jerman, Ceko, India, Turki, dan Singapura. Adapun pendampingan beliau yaitu Ibu Dr. Widya Kancanawati MArs. Beliau merupakan seorang ASN dan saat ini berdinas di Rumah Sakit Tentara Pekanbaru. Mereka dikaruniai seorang putra yaitu Arya Satya Rakca yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang. Demikian sekelumit biodata dari sang Komandan Korem 031 Wirabima yang sangat luar biasa. Bagaimana Komandan, kita langsung saja mulai perbincangan santai kita pada pagi hari ini? Oke, santai-santai aja. Ya. Siap. Thank you. Terima kasih. Nah, mengawali perbincangan santai kita pada pagi hari ini Komandan, sama-sama kita ketahui bahwasanya Komandan lebih kurang 1 tahun 6 bulan sudah memimpin Korem 031 Wirabima. Apa yang menjadi fokus seorang komandan dan pesan moral komandan dalam mengembangkan, menyiapkan satuan dan meningkatkan kesejahteraan prajurit di wilayah Bumi Lancang Kuning? Terima kasih Yanda Wiwit, Sersan Baika. Siap. Selamat siang juga kepada pemirsa. Tugas pemimpin seorang komandan satuan itu intinya ada 2. Satu, bagaimana menyiapkan kesiapan satuannya agar siap operasional.
baik itu bidang personil, bidang organisasinya, materialnya, kemampuan latihan, pangkalan, termasuk perangkat-perangkat, dokumen, referensi, prosedur kerja gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mensejahterakan prajuritnya, baik itu prajurit secara pribadinya maupun keluarganya, termasuk lingkungan kerjanya dan lingkungan rumahnya. Itulah sebenarnya tugas pemimpin, khususnya para komandan-komandan dalam memimpin satuan. Kemudian dari dua tugas tersebut saya melihat bagaimana kondisi satuan yang saya tempati baru itu ketika tahun 2023. Siap. Yang mana tentunya ada proses seorang pemimpin itu dalam melaksanakan pekerjaan dua pokok tadi, melakukan namanya proses analisis potensi, peluang dan kekuatan. Nah, peluang dan kekuatan ini, peluang itu lingkungan luarnya, kekuatan itu kemampuan satuannya itu, baik kekuatan personilnya, materialnya, kemudian organisasinya. Kemudian juga dia harus menganalisis juga potensi kerawanan dan potensi kelemahan. Artinya kerawanan ini adalah potensi-potensi yang di luar satuan itu. Misalnya ada kebakaran, ada banjir, ada konflik, ada tindak kriminal, ada macam-macam gitu. Itu kerawanan. Kemudian bagaimana kelemahan? Nah, kita harus juga mengaca diri kita, satuan kita secara jujur. Tidak bisa kita buat kamuflase seolah-olah sudah baik, seolah-olah sudah bagus, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Maka seorang komandan itu harus menganalisis potensi kelemahan satuan itu. Apa yang dilihat? Organisasinya bagaimana, kemampuan latihannya bagaimana, kemudian bagaimana materialnya, bagaimana pangkalannya, bagaimana referensi, bagaimana dokumen-dokumen administrasinya, dan bagaimana juga status pangkalan dan kantor-kantornya, serta juga bagaimana gelar kekuatannya yang ada di wilayah Riau ini, sehingga bisa mendukung tugas tadi, kesiapan operasional. Nah, dari menganalisis potensi kerawanan dan kelemahan, menganalisis potensi peluang dan kekuatan, maka dari situlah kita bisa mulai bekerja apa yang harus dikerjakan secara prioritas, tetapi dirumuskan, dibuat dalam suatu mekanisme proses kerja bertahap. Itulah yang saya buat selama setahun sampai dengan akhir Desember. Apa yang dikerjakan setiap triwulan dievaluasi. Kemudian tentunya pasti ada kekurangan, kelemahan, ya namanya juga keterbatasan. Siap, betul Kemudian sekali. juga tahun 2004. Siap. Dari situlah saya melakukan rumusan strategi untuk meningkatkan kesiapan operasional. Siap. Dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ya, apakah kondisi prajuritnya, keluarganya, lingkungannya. Baik, izin Komandan, selama dari awal menjabat sebagai Komandan Korem 031 Wirabima sampai saat ini, Komandan pastinya telah banyak melakukan perubahan positif di Korem 031 Wirabima, baik secara infrastruktur seperti adanya pembangunan 49 pos ramil di wilayah jajaran Korem, pembangunan kantor-kantor Kodim, rumah dinas prajurit, renovasi asrama, renovasi masjid, dan tentunya masih banyak lagi ya Komandan, pembangunan-pembangunan lainnya dengan segala keterbatasan dana dan kendala tentunya pasti ya Komandan. Saya mau tahu nih izin Komandan, apa sih yang memotivasi Komandan untuk melakukan hal-hal positif tersebut? Ya. Yang pertama adalah motivasi saya pertama adalah kerja adalah ibadah. Gitu. Siap. Jadi Kerja. juga ini saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Wirabima, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, setiap yang kita kerjakan dimotivasi dengan ibadah, apapun juga agamanya, gitu. Nah, Betul. dari
eh, konsep bahwa bekerja adalah ibadah, maka akan muncul bimbingan Tuhan yang Maha Esa. Karena kita meniatkan diri kita ini sudah diwakafkan untuk ibadah. Siap. Betul. Sehingga Siap, betul, Tuhan, Jin. saya yakini Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, bimbingan, melindungi kita semua. Siap. Betul. Siap. Dari itulah motivasi itu dengan dengan sendiri dan didukung oleh lingkungan, oleh staf, oleh bawahan, Komando Satuan Bawah, dan mereka juga sebenarnya mempunyai ide-ide yang hebat. Siap. Banyak para perwira-perwira kita baik di tingkat Koramil dan Ramil, Pasi, Kodim, Dandim, staf-staf Korem, bahkan juga Tamtama, Bintara. Saya banyak juga bersama dengan Bintara, ada salah satu misalnya Bintara di Korem ini yang selalu punya ide-ide bagus. Siap. Jadi sebenarnya kalau kita punya niat ibadah itu Tuhan itu memberikan kemudahan. Betul Siap, sekali betul, Jin. Komandan. Termasuk Siap. juga jalan rezeki. Siap. Tadi Sersan Baika bilang, Komandan dari mana biayanya? Kalau kita hitung-hitung nggak ada biayanya, nggak ada anggarannya. Siap. Gitu. Tapi pasti orang bilang pasti bisa begitu ya. Nah, jadi Tuhan memberikan kemudahan. Misalnya saya kepingin ini para kasih Korem saya ini mobilnya jangan yang kondisi seperti city car dong. Siap. Saya punya kepingin mereka tuh punya mobil yang mobilitasnya kuat, bagus, Mobil dinas seperti yang Pajero, besar, dinasnya yang kuat, tangguh untuk nggak ada dilakukan. anggarannya. Siap. Tapi dengan ibadah ada aja orang yang Membantu. peduli Siap. begitu. Ada juga jalan gitu. Siap. Terus juga kita lihat kok perumahan anggota saya ini baik di Koramil, di Kodim, di Korem kita juga kok kondisinya perlu perhatian gitu kan. Siap. Nah, nanti setelah kita bikin kita doa lagi ya Tuhan misalnya. Siap. Mudahkanlah petunjuk, ada rezeki yang bisa saya gunakan untuk niat hajat saya buat anggota-anggota saya. Dari situ akan muncul juga tuh akhirnya jalan. Memang Tuhan tidak berikan uang dari langit, ya kan? Siap. Tapi ada jalan. Jalannya Siap. siap. Oh ini betul. jalannya seperti ini, kerjasama dengan koperasi, dengan Siap. pihak lain, atau mungkin dalam bentuk hibah barang, apapun gitu. Jadi itulah yang saya alami, tidak hanya selama di Korem, selama saya berdinas di Korem 063 di Cirebon. Siap. Juga gitu, dan sebelumnya juga di Jawa Tengah, di Aceh gitu. Alhamdulillah, dan itu saya menambah yakin, dan saya juga mengajak kada semua setiap pekerjaan niatkan aja ibadah. Siap. Nanti akan dimudahkan. Dan Siap. ingat bahwa yang kita kerjakan itu sesungguhnya adalah menjadi bekal kita. Siap. Siap. Bekal kita nanti di akhirat. Siap. Dan ini juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI kita, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Para prajurit, para kesatuan, bekerjalah di satuanmu dengan niat ibadah. Itu Siap. beliau sampaikan. Nah itu saya yakini insya Allah itu jadi kebaikan. Siap. Yang Kerja adalah ibadah. Siap, Pak. Pada Iya. intinya ada bermula dari niat yang ikhlas ya, izin Iya, Komandan. betul. Siap, sehingga mengalir jadi pahala, izin Mbak. Iya. Betul sekali. Betul. Nah semuanya Baik, itu luar juga gini biasa, Mbak. Izin. Jadi selain kita ibadah, tadi kita awali juga tuh. Jadi kerja itu harus ada konsep gitu kan. Nah, Siap. konsepnya tadi dari mana? Konsepnya tadi dari analisa Siap. potensi, Siap. peluang dan kekuatan, analisa potensi kerawanan dan kelemahan. Kita rumuskan dan suatu konsep. Nah, kemudian kita tinjau tuh di lapangan. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita kelola, kita kerjasamakan, kita sinergikan, kita kolaborasikan. Baru kita lihat, niatkan ibadah. Bismillah kalau agama Islam.
itulah akhirnya berjalan mengalir seperti itu aja gitu. Siap. Iya, betul Luar sekali. biasa sekali nih izin Mbak. ya. Siap. Ya. Siap. Berarti niat bekerja itu niatnya ibadah Komandan ya. Ya, Mungkin betul. itu yang merupakan kiat Komandan di dalam berkolaborasi dengan pimpinan daerah kita, di mana saat ini kan Korem 031 Wirabima telah berhasil mendapatkan bantuan hibah dari Pemda Provinsi Riau Ya. untuk mendukung kesiapan operasi satuan ke depannya Komandan. Ya. Seperti salah satunya yaitu pembangunan rumah sakit tentara, itu Komandan ya, dan pembangunan Koramil, Kodim, Ya. serta penyerahan aset tanah dan Ya. berbagai aset lainnya, Betul. Komandan. Ya. Berarti salah satunya kiatnya itu ya, Komandan? Ya itulah tadi Tuhan tadi memberikan kemudahan tadi. Siap. Tapi tentunya karena kita manusia ini selain kita niat ada namanya ikhtiar. Ikhtiar, Siap, siap. betul izin. Jadi selain kita ada niat, ada juga ikhtiar. Maka selalu saya moto saya adalah yang saya selalu sampaikan kepada semua jajaran, kerja keras, kerja cerdas, kerja sama dan kerja ikhlas. Karena kalau kita punya niat tapi tidak kerja secara keras gitu, Siap. militansi, kemudian tidak dengan cerdas. Kenapa kerja cerdas? Karena suatu hal itu harus dipikirkan Siap, betul. secara teorinya, aturannya, kemudian dianalisis potensi kerawanan dan kemanfaatannya, itu kan perlu kecerdasan. Siap, Siap. betul sekali. Ya. Kemudian tadi tambah lagi adalah kerjasama. Kita Kerjasama. tahu bahwa kita ini juga serba kurang, nggak ada manusia itu yang sempurna. Siap. Nah, kerjasama itu kadang orang kerjasama itu selalu menganggap kecil, bawahan, Siap. atau anggota, atau mungkin orang yang kurang gitu, selalu lihatnya yang atas terus. Siap, betul. Malah kerjasama itu juga bisa kita memanfaatkan orang-orang yang kurang juga. Seperti misalnya seorang tamtama, mungkin sekolahnya pangkatnya tamtama, tapi selama saya di sini seperti kita buat bagaimana membuat mobil ambulan dari mobil yang tidak produktif, Siap. ada truk yang tidak dipakai bisa Siap. dirubah menjadi mobil ambulan, menjadi towing, mobil dapur lapangan, Betul. tangki air, ada toilet dan macam-macam lagi. Siap. Itu Betul. itu yang kerjainnya bukan seorang pati atau seorang pamen. Siap. Ya, tamtama kopral, sersan itu tuh. Siap. Tapi memang harus diajak diskusi, Siap, betul. pikir-pikiran. Itulah saya bilang sebenarnya prajurit hebat. Prajurit Angkatan Darat itu sudah melalui seleksi, mereka hebat-hebat semua itu. Siap. Siap. Iya, itu namanya kerjasama tadi. Siap, Oke. betul. Selanjutnya ini Komandan, upaya apa yang dilakukan Komandan di lingkungan secara umum ataupun secara khusus untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya seperti salah satu Perkara butir di 8 wajib TNI yang ada di Mbak. 8 wajib Ya. TNI. Apa upaya yang telah Komandan lakukan untuk mengatasi kesulitan rakyat Ya. sekelilingnya? Ya, ya gini, bahwa tugas TNI Angkatan Darat itu adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dari aspek matra darat. Siap. Kemudian di dalam dimensi darat tentunya ada geografi, ada demografi, dan ada kondisi sosial dari ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan pertahanan. Siap. Gitu. Nah, kemudian di dalam aspek-aspek dimensi geografi, demografi, dan kondisi sosial itu tentunya ada banyak permasalahan gitu, adanya suatu hal yang belum baik gitu, ada hal yang mungkin perlu disempurnakan. Contoh misalnya aspek geografi di wilayah Riau ini, tentunya aspek geografi ini kondisi kontur medannya, buminya itu ada sumber kekayaan alam, Siap. gitu kan, ada pohon, ada Betul, tanah, ada siap. sungai, ada danau. Tanah sendiri juga ada yang tanah yang sudah baik, ada yang tanah rusak, Siap, bergambut, betul. ada tanah juga terkontaminasi minyak karena mungkin kegiatan tambang dan sebagainya. Nah, Siap. kemudian juga di demografi ada pendidikannya yang rendah, ada yang pendidikannya kurang, ada yang misalnya suku agamanya bermacam-macam. Itu menimbulkan potensi kerawanan. Begitu juga kondisi sosial, ada yang ekonominya lemah, sosial budayanya. Nah,
dengan dimensi yang ada kelemahan tadi, berdasarkan tadi analisis potensi kelemahan, maka kita melihat nih, ini Tentara Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Dan Siap. itu adalah doktrin. Siap, Ya doktrin. kan? Hukumnya itu wajib, nggak boleh itu 8 wajib TNI itu tidak boleh diabaikan. Siap. Bagaimana peran kita, itu adalah kewajiban. Doktrin sampai kapanpun tentara nasional ini, yaitu doktrin dipakai senantiasa memelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Siap, Siap. betul Nah, apa sekali. yang kita lihat di sana? Oh, geografi ini kayaknya banyak hutan yang rusak nih, Siap. ya kan? Mangrove, pohonnya ditebang. Apa yang mau kita lakukan? Ini kayaknya airnya nih kayaknya nggak baik nih, terkontaminasi, bau. Nah, maka apa solusinya? Ya, solusinya adalah yang kita buat sekarang, ada namanya Korem ini punya solusi namanya rekayasa teknologi, biotek, biologi teknologi dengan Biotek, mikroba. siap, Nah, mikroba. di sini alhamdulillah selama setahun Siap. sudah perlama kita gunakan dan itu sangat efektif. Siap. Bagaimana mengurai tadi. Kemudian juga demografi, di situ juga ada orang yang pendidikannya rendah, Siap. tempat sekolah-sekolah yang terbatas. Nah, kita juga berperan apa? Banyak yang dilakukan oleh para dandim-dandim dan kita bekerja sama, seperti sekolah misalnya membangun sekolah SD yang sudah tidak layak di Rohil, Siap, gitu yang kan. di Rohil, siap. Kemudian ada sekolah SMA yang kondisinya masih tanah, Siap, gitu kan. betul sekali yang barusan Terus atapnya Komandan. sudah seperti bocor, kursinya, dindingnya sudah dipapan. Alhamdulillah juga hebat-hebat prajurit itu, dandim-dandim prajurit lainnya, mereka membangun dengan swadaya itu. Siap. Ya kan, terus kondisi musola dan segala macam, tidak hanya di kita, di luar. Itu juga di situ dari aspek kondisi sosial ekonomi, bagaimana kita punya lahan atau lahan tidak termanfaatkan, kita bisa berdayakan. Seperti sekarang mendapat apresiasi 2 kodim kita di Inhil sama di Rohil. Siap. Mereka bisa dari mulai membuat cetak sawah, mereka menanam, mendampingan pupuk, kemudian juga sampai mereka menanam dan sampai mereka panen. Siap. Sampai juga mereka menyiapkan bagaimana marketnya kan, penjualannya. Jadi petani itu didampingi oleh anggota-anggota kita itu, jadi nggak bingung lagi kalau menjual. Begitu juga di Rohil, mereka sudah dapat sertifikasi. Dan banyak lagi seperti konsep-konsep, kita lihat nih rumah penduduk nih ada yang tidak layak huni gitu kan. Betul. Kemudian ada rumah mantan veteran kita yang kurang. Siap. Kemudian juga seperti sekarang nih, saya nanti siang ini akan meresmikan jembatan di Kampar Kili Hulu. Siap. Itu- Jembatan gantung itu Komandan iya, ya? jembatan gantung Siap, tuh. betul, Masya Allah. Itu kalau luar musim biasa. hujan anak-anak mau nyeberang itu nggak bisa. Siap. Takut pakai ponton, takut pontonnya takut ke bawah karena akhirnya Siap, kan deras. betul. Siap. Akhirnya Siap. kita atas saran dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan arahan dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan pada waktu yang lalu, Siap. alhamdulillah sudah selesai. Mereka kerja selama 30 hari berturut-turut tuh. 30 hari. Iya, membuat Siap. jembatan tuh, dan bisa dilewati pakai motor. Siap. Orang anak-anak sekolah itu nggak perlu lagi kalau musim hujan sungainya tinggi, Siap, mereka banjir. nggak usah sekolah tuh. Siap, betul Karena- sekali, karena Komandan. nyebrang gitu. Siap. Itulah, jadi intinya kembali kepada doktrin kita. Dan untuk doktrin itu tidak cukup dengan doktrin dibaca, Siap. tapi perlu kecerdasan menganalisis potensi dan militansi dengan kerja keras, kerja cerdas, ikhlas dan kerjasama. Kerjasama. Tadi. Ya, Siap. gitu Insya kira-kira. Siap. Siap, baik, luar biasa izin Komandan. Izin, tadi kan kita sudah membicarakan tentang menganalisis sumber daya manusia sampai sumber daya alamnya izin Komandan. Iya. Kita sekarang beralih ke koperasi izin Komandan. Di setiap satuan kan pasti ada yang namanya koperasi Komandan. Iya. Di mana badan koperasi ini bertujuan untuk membantu kesejahteraan prajurit, betul izin Komandan? Baik. Bagaimana cara Komandan memanage strategi koperasi nih sehingga dapat memberikan tambahan kesejahteraan kepada seluruh prajurit jajaran Korem 031 Iya, Wirabima iya. melalui pemberian bantuan yang berupa THR izin Komandan? Iya. Siap. Baik. Memang alhamdulillah bekas dukungan, bukan saya kan hanya orkestra. Jadi apa, Siap. dirijen saja. Siap. ya.
Memang seni orkestra itu tergantung kepada dirijennya. Siap, Ya. betul. Siap. Tapi betul. jangan salah, kalau seorang dirijen tidak mendesain pemain-pemain musiknya, maka suara jadi parau, Siap. Siap. yang tidak Fals. seirama, jadi pas Siap, gitu. betul. Makanya dua-duanya harus saling mendukung. Nah, Mendukung. kembali tadi bagaimana kita bisa mengembangkan koperasi Siap. yang tadinya semula ya 1 tahun SAU itu hanya dapat 200.000. Alhamdulillah tahun ini kita bisa sampai dengan 1 juta per orang, tambah sembako Luar lagi biasa. 250-an. Itu mungkin berapa persen ya. Tapi itu semua berangkat dari mana? Berangkat dari awal saya katakan analisis potensi, ya kan, potensi peluang, ya kan? Siap. Nah, kita kan di luar satuannya ada peluang. Nah, peluangnya ya tentunya peluangnya yang baik, aturannya, kemudian yang bisa bekerja sama. Ya, koperasi kita ini jangan hanya konsep kerjanya adalah seperti yang dulu-dulu, hanya stuck di dalam lingkungan satuan saja. Dia harus berani membuka dan bekerja sama dengan semua pihak. Siap. Untuk mengembangkan unit-unit usahanya. Misal kita buka unit usaha gas, ya kan? Siap. Tuh. Itu kan pasti ada profit marginnya tuh. Siap. Siap. Apalagi kita bisa kerjasama, misalnya penyaluran beras disalurkan, masyarakat bisa murah, bisa tersalurkan, tapi pasti kan ada profit marginnya, itu Siap. kumpulkan. Siap. Dan banyak kerjasama lain, dan itu dikumpulkan. Maka saya selalu sampaikan kepada komandan satuan, termasuk juga mungkin juga mengajak khususnya dari jajaran TNI Angkatan Darat yang di wilayah Riau ini, dan juga mengajak kepada semua sahabat-sahabat Wirabima adalah analisis potensi-potensi tadi. Tidak hanya berlaku di militer saja, di teman-teman di sipil atau di Siap. swasta juga sama. Banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ini salah satu contoh deh ya. Di daerah Inhil. Ya di situ ada satu pulau Sambu, ya kan? Siap. Pulau Sambu itu adalah penghasil kelapa. Kelapa. Kelapanya saja tuh yang diambil. Siap, betul. Bisa untuk santan, Siap. minuman ya. Siap minuman. Nah, tapi batoknya, sabutnya, Siap. itu kan berserakan, Siap, betul. ya kan? Nggak ada nilainya itu. Siap, betul. Tapi dengan kita dorong, kita dampingi Dandim dan Ramil Babinsa, ayo saya bilang kamu manfaatkan tuh. Jadi apa tuh? Jadi hal yang ekonomis. Alhamdulillah mereka mengajak masyarakat untuk apa? Membuat batok kelapa menjadi arang, Siap. menjadi briket, Siap. sabut-sabutnya bisa menjadi tali, bisa apa. Nah sekarang juga sama tuh di Kodim Inhil. Banyak juga misalnya di sini seperti di Kampar, Kodim Kampar juga ada itu seperti pohon daunnya sawit. Siap. Itu kan bisa dijadikan seperti sebagai sepatu lidi begitu. Oh, siap, betul. Nah kan itu juga potensi juga. Potensi, siap. Dan banyak banget deh yang bisa diberdayakan. Nah kita tugasnya Satuan Komando Kewilayahan sesuai dengan perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dengan program-program beliau, di antara adalah bagaimana lahan yang tidak produktif menjadi produktif sehingga untuk mendukung program ketahanan pangan. Betul. Ya kan gitu. Siap, betul. Siap. Nah itu juga ketahanan pangan seperti kemarin kita resmikan di Batin Solapan, Siap. kita panen ikan patin, ya kan? Siap. Nah itu juga yang petaninya orang-orang yang katakanlah yang perlu bantuan. Dengan Siap. kita buka lahan ikan patin di sana, mereka bisa memanen dan mereka jual. Begitu. Siap. Tapi lahannya lahan kita. Tinggal nanti dari hasil lahannya kita kerjasama dengan petani, mereka juga dapat
tambahan yang lumayan ya Siap, buat betul. keluarganya selama ini mereka nggak ada penghasilan tambahan. Siap. Satu sisi juga hasilnya dijual juga oleh koperasi, ada profit marginnya ataupun Siap. ada selisih keuntungan, Siap. itu dikumpul-kumpulkan Siap. gitu Mbak. Itulah yang tadi kiat-kiatnya seperti itu. Siap. Ya kira-kira gitu. Siap, luar biasa sekali nih Jin Ya. Mbak ya. Iya betul. Mbak. Jadi dari profit tersebut dikumpul, diakumulasikan, dibagikan oleh komandan langsung kepada Siap. seluruh prajurit pada saat Lebaran, sangat bermanfaat Ya, sekali Alhamdulillah. untuk Sangat keluarga. bermanfaat sekali, Jin, Mbak. Iya, Baik, sangat. kalau dapat juga ya. Siap sudah Jin. Sudah 2 kali kami dapat Siap. selama Alhamdulillah. kepemimpinan komandan. Alhamdulillah. Moral Masya kita Allah. pun jadi tinggi Jin Mbak Moral ya. tinggi komandan Ya. menjelang Semangat Lebaran. kerja nih, Mbak. Siap, menjelang Lebaran moral tinggi. Baik komandan, sama-sama kita ketahui bersama bahwasanya baru-baru ini komandan itu telah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Siap, Mbak. prajurit, khususnya untuk babinsa yang berprestasi yang berada di luar di pulau-pulau terluar, yaitu dengan cara memberikannya itu dengan memberangkatkan ibadah Ibadah umroh. umroh. Tidak hanya 1 ataupun 5 loh. Siap Mbak. Kurang Berapa? lebih 14 orang Kurang nih, Jin, lebih Mbak. 14 orang. Iya, iya. Nah, 14 orang kembali lagi nih komandan, dengan dana yang sangat terbatas ini komandan. Apa sih yang memotivasi komandan sehingga komandan bisa memberikan award kepada prajurit yang berprestasi? Iya. Jadi yang kedua, tugas pokok seorang komandan itu adalah memberikan kesejahteraan kepada prajuritnya, masuk keluarga. Bahwa yang saya lakukan itu sebenarnya juga bukan dari pribadi saya sendiri. Gitu. Siap. Jadi tadi bentuk-bentuk kerjasama didukung juga oleh para komandan kodim. Ayo sama-sama nih kita untuk meningkatkan moral prajurit gitu, sehingga ada suatu kepercayaan. Karena kalau bagi militer, bahwa kepercayaan seorang prajurit dan moral yang tinggi seorang prajurit itu hal yang sangat penting untuk mendukung tugas dan memenangkan peperangan. Betul sekali. Bagaimana kita mau menang perang dan tugas yang baik kalau mowakilnya itu rendah. Siap. Nah tentu juga tadi saya sampaikan analisis kelemahan kita juga pasti ada dong biayanya Siap, kan. betul. Nah tapi dengan konsep kerja sama, kerja ikhlas gitu kan. Siap. Ada aja tuh jalan tuh dibantu sama rekan-rekan kemitraan. Siap. Juga para komandan kodim juga dia mendukung untuk prajuritnya, Siap. dikumpulkan jadi satu kesatuan, maka kita bisa memberikan kesejahteraan dan itu Siap. akan menjadi suatu tradisi untuk di Korem ini. Mungkin kalau saya pindah, harapan saya tradisi itu jangan sampai hilang. Siap. Dan ini juga kita lanjutkan minimal setahun tuh 2 kali. Pertama pada saat hari ulang tahun Korem kita, Siap, betul. yang terakhir pada saat hari ulang tahun Angkatan Darat. Siap. Jadi setahun insya Allah Desember. ya kalau setahun itu bisa 2 kali ya kan. Siap. 14 kalikan 2 jadi 28 orang Siap, betul. setahun. Setahun Siap. komandan. Kalau 28 orang setahun, kalau misalnya 10 tahun udah berapa itu hampir 100. Siap. Ya itu kan tentunya mendukung moral mereka. Siap, betul sekali Ya, komandan. gitu. Dan itu juga menjadikan salah satu tabungan akhirat komandan itu. Ya, Siap. Insya Allah. semuanya bermanfaat Siap, buat betul. semuanya. Betul. Gitu. Siap. Baik, izin Komandan. Selama Komandan berdinas kurang lebih 1 tahun 6 bulan, izin Komandan. Apakah ada momen yang paling berkesan nih selama Komandan menjabat sebagai Komandan Korem 031 Wirabima? Mungkin bisa disampaikan izin. Siap. Ya. Jadi momen saya yang paling terkesan itu ketika kita bersama-sama merumuskan cara bertindak dari analisis potensi kerawanan dan kelemahan untuk membangun satuan kita dan membantu kesulitan lingkungan kita. Situlah kita rapat diskusi, merumuskan sampai dengan berwaktu-waktu gitu. Itu kesan yang menurut saya itu adalah yang asik gitu. Kenapa saya bilang asik? Siap. Karena saya lama juga jadi dosen. Siap. Jadi saya berhasil untuk mentransfer ya pengetahuan, pengalaman kepada junior saya untuk berpikir, merumuskan suatu cara bertindak. Nah, otomatis saya sudah memberikan cara berpikir yang benar itu.
Jadi berpikir kadang-kadang kita berbuat itu tanpa melalui proses. Siap. Tiba-tiba begitu. Itu nggak bisa berkesinambungan, tapi by proses. By proses itu melalui knowledge. Siap. Saya selalu menentang jangan bicara dengan teori dong. Memang kita nggak bicara dengan teori. Siap, betul. Tapi teori itu merupakan hasil dari pemikiran dan pengalaman-pengalaman orang hebat pada masanya. Siap, betul. Jadi Siap. kalau orang bilang jangan banyak teori, ini saya selalu bantah. Kalau Anda tidak belajar bekerja tanpa teori, ya nggak akan bisa masuk suatu hal yang hebat. Siap. Memang kita tidak hanya teori saja, tapi melakukan, do it. Melakukan. Siap. Ya kan setelah mempelajari teori, lakukan. Lakukan. Siap, jadi betul, izin. Action. actionnya Siap. itu harus bahasanya harus lengkap. Siap. Nah itu Betul. jadi proses itu. Yang kedua, ketika bersama-sama dengan prajurit mengatasi kondisi alam kita ini kan di Riau ini kalau nggak banjir kebakaran, ganti lagi seperti itu. Siap. Tapi alhamdulillah ini lingkungan bilang nih Pak Danrem ini punya ini nih ya, punya doa doa anti hujan, Siap. anti panas Anti gitu. panas. Ini isunya begitu tuh. Jadi kalau Siap. dengar di lingkungan nih Pak Danrem ini bisa turun hujan. Sebenarnya sih enggak. Siap. Siap. Jadi saya selalu sampaikan kepada prajurit kita khususnya di Riau nih kalau ada musim kemarau itu pasti banyak kebakaran. Siap, betul. Bahkan sampai titiknya titik rawan. Betul sekali, Komandan. Alhamdulillah di tahun 2023 saya mulai sih sampai dengan sekarang terus hujan begitu. Alhamdulillah. Artinya titik-titik api spot itu kecil gitu. Nah, dari mana itu bisa terjadi? Bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan Siap. cara apa? Ikhtiar dan doa. Siap. Siap. Makanya saya perintahkan setiap sholat subuh berjamaah, setiap sholat subuh zuhur, setiap sholat subuh maghrib, kita berdoa kepada Tuhan. Mohon didinginkan, Siap, diademkan, betul. diturunkan hujan supaya tidak panas. Nah kalau kita bayangkan prajurit kita ada 4.000 sekian orang, berdoa semua, Siap, betul. ya dengan ada yang Islam, ada yang agama Katolik, Nasrani, apapun, dengan niat berdoa semua. Bayang kalau ada 4.000 sekian prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah kita berdoa yang sama ke titik kepada Tuhan, Siap. insya Allah Tuhan Diijabah. mendengarkan, Siap. gitu Siap, ya. didengarkan. Kan baik aja ikut juga kan, Siap. doa juga tuh. Siap, Siap, izin. Jadi betul. itu kesannya masalah kebakaran, termasuk juga ketika banjir kita bisa berbagi. Yang terakhir saya merasa senang ketika prajurit itu senang. Kemarin seperti di komplek anak dengan bapaknya yang mereka sudah mendapatkan rumah yang sehat lah ya, Siap. baik. Itu mewah sih tidak ya. Siap. Yang sehat, kemudian di Batalion 132 Betul. gitu. Siap. Kemudian koramil yang tadinya kurang layak jadi bagus. Siap. Dan apalagi koramil yang seperti di Kuala Kampar itu Mbak Letsasan Baika bisa lihat di sana itu kalau yang dibangun di koramil Kampar itu Siap. kalau musim hujan air rob naik itu tergenang 1 meter. Siap. Itu Banjir. sudah bangunan itu sudah 80 tahun. Masya Siap. Allah. Itu ceritanya dan Ramil kemarin waktu kita pikon Siap. sudah 80 tahun jadi heritage itu. Wah. Gitu. Nah, alhamdulillah dengan niat kita bersama, Dadinnya dan Ramilnya anggota itu membangun itu dari bahannya dari daerah Karimun. Mereka harus membangun itu nggak seperti di kota sini. Siap. Ada uang tinggal beli bata, Siap. ya kan? Siap. Ada pasir tinggal beli sekitarnya. Mereka harus dari Pulau Karimun tuh. Siap. Prosesnya panjang ya, Jen Panjang Komandan. banget dan Siap. saya terharu gitu. Siap. Ada juga di Pulau Rangsang ya Siap, kemarin betul. misalnya saya suruh Rangsang ikut jauh. Siap. ikut umroh itu. Siap. Itu luar biasa ya, anak-anak itu hebat banget itu. Nah situ saya sangat terharu gitu. Mereka militansinya luar biasa. Itulah menjadi kecintaan saya kepada prajurit. Siap. Ternyata mereka di balik kesuksesan seorang komandan perwira sebenarnya ada doa dan ada doa dan ada kerja prajurit yang luar biasa.
Betul Itu sekali. yang saya Betul. rasakan. Luar Betul, biasa. luar biasa izin Mbak. Betul sekali. Siap. Ya. Nah, berkelanjutan dengan itu nih Komandan, dengan kesibukan dan jadwal Komandan yang sangat padat tentunya ya, terkait dengan Ibu sebagai ketua Persid, sebagai ketua yayasan, Ya. sebagai ASN, sebagai dokter dan banyak lagi Komandan. Bagaimana ini kiat Komandan sepertinya terlihat harmonis rumah tangganya Oke. gitu Komandan. Siap. Bagaimana Komandan bisa membagi waktunya ataupun yang biasa disebut dengan family time gitu Family Komandan. time. Sementara kan anak Komandan sendiri untuk Mas Arya sedang mengikuti pendidikan akademi militer. Nah, bagaimana ini Komandan kiatnya agar rumah tangga bisa tetap harmonis dengan jadwal Komandan dan Ibu yang sangat luar biasa. Oke. Ini Pelda Wiwi ini juga orang hebat. Siap. Untuk para pemirsa Masya ini. Allah. Pelda Tersanjung. Baika juga nih orang hebat. Ini Siap. Pelda Wiwi ini salah satu bintara terbaik Angkatan Darat yang berdinas di Korem. Siap. Pinter bahasa Inggris, Masya Allah. kemudian ada tim Satgas Siap. ke luar negeri. Siap. Tidak semua prajurit bisa ke sana. Ini Sasan Baika juga sama. Ini Siap. tim Poli nih. Kemarin ngikutin Kapolri pertandingan Cup. ya. Siap. Iya. Siap. Ini Sasan Baika juga orang hebat ini. Jadi saya sedang ini didampingi oleh Srikandi hebat Siap. ini. Siap, tersanjung Terima ya kasih Komandan. juga. Terima Ya. kasih Komandan, Masya Allah. Nah kembali tadi masalah keluarga. Siap. Jadi memang seorang prajurit Siap. dia juga harus memiliki hati dan memiliki suatu komitmen terhadap keluarga, yang mana kalau kita lihat dalam 8 wajib kita adalah menjaga kehormatan wanita di depan umum. Nah itu wanita. Jadi wanita itu adalah sosok penyempurna dari keluarga. Siap. Artinya kalau nggak ada wanita nggak mungkin punya anak dong. Siap, ya kan, betul, gitu. siap. Kalau nggak ada wanita nggak dibilang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Warohmah, Nah, siap. jadi saya dengan berangkat dari itu dan saya yakini bahwa nikah itu adalah ibadah. Siap. Jadi karena dia dengan ibadah maka menjalani kehidupan rumah tangga juga harus dengan ibadah, menjaga keseimbangan antara dinas dengan keluarga. Siap. Jadi waktu-waktu tertentu saya juga harus bersama keluarga karena pada akhirnya seorang hebat pun ini Pelda Wiwi, Siap. Sasan Baika, hebat Siap. pun kalian katakanlah kaya berlimpah, pada akhir-akhirnya kita itu bersama keluarga. Siap. Ya enggak? Siap, betul izin. Kalau sakit nggak mungkin panggil teman yang banyak di luar, pasti Siap, betul. panggil suami atau suami panggil istri. Siap. Siap. Jadi menurut saya para pemirsa Wirabima, keluarga sangat penting, sehingga saya juga dengan dasar itu saya memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk berbagi pada keluarga, sehingga istri pun walaupun dia profesi sebagai PNS dan dokter, dia juga mempunyai niat yang sama sebagai ibadah, dia juga memanfaatkan waktu untuk dengan keluarga. Demikian juga anak saya juga menjadi pembelajaran bagi dia kelak, harus melihat minimal lihat contoh keluarganya, syukur-syukur bisa menambah pengalaman dari keluarga-keluarga yang sukses lainnya. Betul, siap. Ya. Luar biasa. Luar biasa sekali izin Mbak. Iya. Siap. Oke, nah Komandan, sebelum mengakhiri perbincangan kita nih izin, setiap pemimpin pasti memiliki harapan akan warisan yang hendak ditinggalkan. Ya. Jadi kalau boleh tahu apa harapan terbesar Komandan untuk generasi penerus di Korem 031 Wirabima setelah Komandan menyerahkan tongkat kepemimpinan? Ya. Jadi saya bukan mengajari tapi mungkin sedikit kut lah ya, Siap. bahwa kehadiran pemimpin itu harus bisa merubah lingkungannya menjadi lebih baik. Betul. Jadi kalau ada pemimpin datang ke suatu tempat tidak menjadi lebih baik berarti dia tidak menjadi pemimpin. Siap. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerjalah berdasarkan ibadah. Karena dengan ibadah itu kemudahan, bimbingan, arahan
insya Allah menyertai. Siap. Siap. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah lelah untuk selalu berkarya untuk keluargamu, untuk satuanmu, dan untuk lingkunganmu. Dan yang terakhir, saya berharap jaga kekompakan, Siap. jaga persaudaraan, Siap. dan harus Siap. sama-sama komitmen bahwa sejatinya kita sebagai prajurit Angkatan Darat, apapun pangkat jabatan kita adalah amanah, dan lakukan yang terbaik agar TNI Angkatan Darat dari mulai di tingkat Koramil, tingkat Kodim, Korem, dan satuan-satuan batalion, dan dimanapun unit-unit termasuk di Penrem ini Siap. harus setiap waktu tuh berubah lebih baik. Siap. Ya. Nah ini Penrem ini pada podcast ini jangan sampai tidak berkembang nih, ya kan? Harus Siap. lebih baik. Saya yakin lah dengan tadi semangat tadi, saya percaya dan yakin ini Pelda Wiwi, Baika, Siap. nanti Siap. ada komandannya atau kepalanya yang baru, dan semuanya dengan niat tadi insya Allah hari ke hari terus berbuat baik. Siap. Dan jangan pernah berambisius terhadap hasilnya. Siap. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan jangan terlalu ambisius mendapatkan suatu hasilnya. Siap. Tapi nikmatilah, hargailah, hormatilah, lakukan terbaik prosesnya. Prosesnya. Siap. Siap. Saya kira gitu. Siap. Izin Komandan, Yes. terakhir ini Komandan, sebelum Yeah. bincang-bincang kita selesai, kami ingin menutup dengan pertanyaan penting ini Komandan. Oke. Apa sih pesan moral yang ingin Komandan sampaikan kepada seluruh prajurit Korem 031 Wirabima, terutama generasi muda yang ingin bergabung dengan TNI atau berkarir di bidang pertahanan? Ya, ini keren pertanyaannya. Ini juga termasuk untuk masyarakat semua ya, Siap. sahabat-sahabat Wirabima. Siap. Saya selalu sampaikan bahwa untuk mencapai suatu hal itu dipersiapkan dengan baik. Siap. Nah, khususnya bagi prajurit, jika putra putrinya akan niat untuk pengabdian di dalam sebagai prajurit TNI Angkatan Darat atau prajurit TNI atau mungkin juga kepolisian, maka siapkanlah dengan baik, Siap. totalitas begitu, selain juga tentu dengan doa gitu. Betul sekali. Dan bapak-bapaknya yang prajurit sudah pernah mengalami seleksi, ya berikan pengalaman itu kepada keluarganya, Siap. disiapkan secara totalitas. Jadi lakukan yang terbaik, jangan lihat menuntut ambisi terhadap hasilnya, Siap. tapi lakukanlah prosesnya dengan baik gitu. Siap. Nah, termasuk juga masyarakat sahabat Wirabima sewilayah Provinsi Riau, bahwa menjadi prajurit Angkatan Darat tidak ada biaya, tidak ada pungutan biaya untuk masuk. Semuanya gratis dan semuanya ditanggung oleh negara. Jadi kalau pada kesempatan ini saya sampaikan, kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa mendampingi, itu semuanya bohong besar. Sebenarnya adalah keberhasilan itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Siap. Siap. Jangan pernah termakan oleh hoax, Siap. rayuan-rayuan. Prajurit TNI Angkatan Darat, TNI tidak pernah melakukan itu, bahkan akan menindak tegas jika ada oknum-oknumnya. Oleh karenanya masyarakat yang putra-putrinya ingin mengabdi dalam pengabdian sebagai prajurit TNI, masuk juga mungkin prajurit Angkatan Darat, AU, AL, bahkan mungkin polisi, lakukan persiapan baik itu fisiknya, kesehatannya, akademisnya, yang sudah ada persyaratan dengan yang terbaik, tentunya dengan doa. Siap. Lakukan prosesnya, nikmati Nikmati hasilnya. hasilnya. Luar biasa Siap, Komandan. luar biasa sekali, Izin. Pesan Siap. yang sederhana tetapi dalam sekali maknanya. maknanya. Siap, betul, Izin, Ya, Kak. kami rasa semua prajurit dan generasi muda di luar sana yang menyaksikan podcast kita kali ini tentunya akan merasa sangat terinspirasi dengan kisah sang Komandan Korem 031 Wirabima. Siap, betul. Izin kami akan selalu mengingat dan mengukir kontribusi dan pengabdian yang telah Komandan baktikan untuk Korem 031 Wirabima khususnya dan masyarakat Bumi Lancang Kuning pada umumnya. Sesuai dengan moto sang Komandan yang telah Komandan sampaikan tadi, izin Mbak. Iya, moto Boleh beliau. diulang sekali lagi, Boleh izin, kita Mbak? ulang lagi? Siap.
kerja keras, kerja cerdas, kerja sama, dan kerja ikhlas. Wow, luar biasa sekali ya untuk moto beliau. Siap. Nah, akhirnya kita berada di penghujung acara kita, yaitu bincang-bincang santai kita bersama dengan sosok Brigjen TNI Dani Rakca. Dan kami mengucapkan terima kasih Komandan atas berkenannya hadir di studio Podcast Wirabima. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada Sobat Podcast Wirabima bahwasanya untuk studio Podcast Wirabima ini berdiri berkat adanya Komandan. Ya, sangat luar biasa Komandan. Dan setelah kami cari informasi bahasanya untuk wilayah Kodam 1 Bukit Barisan baru Korem 031 Wirabima ini Komandan yang mempunyai studio podcast yang sangat megah ini Komandan. Masya Allah, semoga menjadikan ladang ibadah dan menjadi contoh untuk generasi muda berikutnya. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Komandan selama memimpin Korem 031 Wirabima. Kami yakin para sobat podcast Wirabima dan seluruh prajurit sangat termotivasi setelah mendengarkan ataupun melihat langsung podcast Wirabima yang telah beliau share kepada kita semua. Kami mendoakan semoga kesuksesan selalu menyertai Komandan beserta keluarga dalam tugas-tugas ke depan berikutnya. Tak luput pula kami mendoakan untuk Ananda Arya Satya Rakca, semoga diberi kesehatan dan kelancaran selama mengikuti pendidikan sampai dengan selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini bersama Brigjen TNI Dani Rakca SAP Emhan selaku Komandan Korem 031 Wirabima. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat setia Podcast Wirabima dan jangan lupa untuk terus dukung Podcast Wirabima dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, saya Peltu Kuat Wiwi Yunisari dan saya Sertu Kuat Baika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Terima kasih Komandan. Masya Allah luar biasa.